Nah, bisa bayangkan kalau misalnya itu mobil seluruhnya diimpor, udah gitu tersebar ke berbagai daerah, berbagai wilayah. Kadin bongkar jebakan Batman, impor 105.000 mobil India. Rencana masuknya 105.000 unit kendaraan niaga impor asal India ke Indonesia menuai sorotan. Pihak importir, PT Agrinas Nusantara, disebut-sebut memilih skema Completely Built Up, CBU, dari India karena harganya diklaim lebih murah 50 juta rupiah per unit dibandingkan produksi dalam negeri. Bahkan, PT Agrinas mengklaim jika pembelian 105.000 unit mobil yang digunakan untuk operasional koperasi Desa Merah Putih ini bisa menghemat APBN hingga 43 triliun rupiah. Namun, Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Indonesia memberikan peringatan keras. Pasalnya, selisih harga di awal tersebut dinilai sebagai jebakan Batman yang justru akan merugikan masyarakat, koperasi, dan negara di kemudian hari. Jebakan Batman adalah istilah slang dalam bahasa Indonesia yang berarti jebakan tersembunyi atau tipu daya yang tidak terlihat di awal, tetapi merugikan saat seseorang sudah terlanjur masuk. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin secara belak-belakan menyebut bahwa membeli kendaraan impor tanpa kejelasan ekosistem purna jual, after sales, adalah bunuh diri secara operasional. Contoh misalnya, kita mau membeli kendaraan motor dari Cina sama motor yang diproduksi dari, katakanlah merek, kalau saya boleh nyebut merek Honda atau Suzuki yang ada dari dalam negeri. Bapak pilih mana? Mau beli yang dari negara lain yang lebih murah atau yang ada dari sini? Yang dipikirkan pertama adalah apa? Saya mikirnya layanan purna jual, Pak, servis sama spare part. Betul. Kalau enggak kan repot nanti kalau ada tapi apa-apa. Kan lebih murah. Kan kalau ngomong ke itu, lebih murah, kenapa Bapak nggak milih yang lebih murah? Nanti kalau rusak nggak bisa saya pakai, Pak. Nah, itu artinya saya tidak perlu menjelaskan seperti itu. Saya kan nggak mau masuk ke Agrinas segala macam. Kami hanya menghimbau agar para pelaku industri, terutama UMKM ini juga bisa bergairah mendapatkan porsi dari belanja APBN tersebut. Ujar Saleh Husin saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra di studio Tribun News, Palmerah, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026. Menurut informasi, ratusan ribu kendaraan yang terdiri dari pickup 4x4 dan truk ini nantinya akan didistribusikan ke koperasi desa dan koperasi kelurahan di berbagai wilayah Indonesia. Saleh pun menyebut penempatan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih ini lah yang akan menjadi bom waktunya. Ia mempertanyakan bagaimana nasib mobil-mobil pabrikan India ini saat didistribusikan ke daerah-daerah terpencil di Indonesia bagian timur. Jauh panggang dari api lah ya. Betul. Nah, bisa bayangkan kalau misalnya itu mobil seluruhnya diimpor, udah gitu tersebar ke berbagai daerah, berbagai wilayah. Misalnya di kampung saya di NTT sana, ada di Maluku, di Papua, di Maluku Tenggara yang jauh untuk menuju ke sana. Tahun kedua pasti akan haus membutuhkan suku cadang. Ya, Pak. Kira-kira suku cadangnya dari mana? Ya, impor. Dia mau servisnya dari mana? Ya. Hah? Kata Saleh. Ia menegaskan, jika kendaraan rusak dan tidak ada ketersediaan spare part, maka mobil tersebut hanya akan menjadi rongsokan mahal. Karena memang tidak punya jaringan layanan purna jual dan spare part memang. Akhirnya apa? Harganya jadi apa? Jadi nilai gunanya jadi rendah, ya kan? Mahal lagi. Nah, kan tadi bilang murah. Iya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Tambahnya, tak hanya soal purna jual, Kadin juga menyoroti spesifikasi 70.000 unit kendaraan jenis pickup 4x4 yang dipesan. Menurut temuan di lapangan, kebutuhan untuk perkebunan atau area rural sebenarnya tidak harus selalu menggunakan penggerak 4x4 yang memakan biaya operasional tinggi. Salah satu contoh adalah saya akhirnya berkomunikasi dengan salah satu produsen yang ada dalam negeri. Dia udah lebih dari 5 tahun pick up-nya itu dia jualnya adalah ke Indonesia Timur dan di kebun-kebun sawit. Tidak ada komplain. Pokoknya di kebun-kebun itu. Udah lebih 5 tahun yang 4x2 sampai saat ini baik-baik saja. Jadi sebenarnya nggak perlu amat 4x4 ya. Kan bisa bayangkan 4x4 itu kan biaya maintenance-nya lebih mahal, operasionalnya lebih mahal.
bahan bakar. Ya, juga konsumsinya bahan bakar lebih boros tinggi. ya. Nah, kalau dalam jumlah sebanyak itu dihitung aja, jatuh-jatuh lebih mahal enggak? Bukan hanya lihat dibeli di depan. Ungkapnya. Sementara itu, terkait 1.200 unit kendaraan yang dikabarkan telah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Kadin memilih tidak mau terlalu campur tangan. Tapi sebaiknya bagaimana menyelesaikan ini? Iya, saya kira kan ini kalau misal katakan 1.000, kan dari 105.000 kan baru 0,00 sekian persen. Ya saya kira saya tidak mau masuk ke sana, kan saya juga di luar pemerintahan. Tentu kami selaku asosiasi daripada para pengusaha tentu hanya menghimbau agar tolong dipikirkan adalah bagaimana industri yang ada di dalam negeri ini, terutama para pelaku UMKM yang tier 3, tier 2 itu justru jauh lebih besar. Tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.